rasa saat dihadapkan pada terlalu banyak pilihan hidup yang kayaknya menjanjikan banget, kamu justru malah berakhir diam di tempat. Iya, kayak stuck gitu ya. Bener banget. Alih-alih melangkah maju, kamu malah ngunci diri di kamar, buka media sosial, dan entah gimana berujung nge-scroll foto-foto lama atau mikirin masa lalu. Rasanya benar-benar kayak lumpuh mental. Nah, hari ini kita bakal melakukan eksplorasi mendalam, membedah gimana sebuah ramalan justru berhasil membongkar krisis identitas modern yang baru aja aku sebutin tadi. Yang sangat menarik di sini adalah kita tuh nggak sedang ngebahas jurnal psikologi atau buku motivasi bisnis loh. Betul. Kita lagi membedah sebuah materi audio dari saluran YouTube namanya Ki Songgo Langit. Ini pembacaan kartu tarot yang secara spesifik ditujukan buat mereka yang lahir dengan weton Minggu Legi. Oke, mari kita bedah ini. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh, aku yakin ada yang lagi dengerin ini dan mikir, tunggu sebentar. Pasti mikir, kok bisa nyambung kan? Iya, weton itu kan sistem penanggalan tradisional Jawa yang gabungin hari biasa sama hari pasaran, kayak Minggu dan Legi. Sementara tarot itu sistem kartu esoterik dari Barat. Bukannya ini perpaduan yang sangat, acak? Sekilas emang kelihatan kayak dua dunia yang berseberangan banget. Weton dalam budaya Jawa kan sering dipakai buat memetakan karakter dasar atau nasib sejak lahir. Sedangkan tarot lebih sering dianggap kayak alat navigasi buat ngelihat dinamika psikologi saat ini. Tapi pas keduanya digabungin di audio ini, kita sebenarnya lagi ngelihat perpaduan yang brilian banget. Maksudnya brilian secara psikologis gitu? Betul, terlepas dari apakah kamu secara personal percaya hal-hal mistis atau enggak, simbol-simbol dari kartu ini tuh memetakan sebuah perjalanan yang sangat universal. Ini tentang apa yang terjadi di dalam otak kita pas ngadepin persimpangan jalan yang nakutin. Wow, iya benar. Ini bukan sekedar tebak-tebakan masa depan ya. Anggap aja kita lagi ngelihat hasil ronsen dari isi kepala seseorang mungkin. Isi kepalamu yang lagi ngalamin kelelahan mental ekstrim. Tepat sekali. Nah, kartu pertama yang ditarik, dan ini jadi energi utama dari seluruh situasinya, adalah kartu Seven of Cups. Apa sih yang sebenarnya dipotret sama kartu ini? Seven of Cups itu gambaran mutlak dari apa yang di psikologi disebut sebagai paradox of choice atau paradoks pilihan. Oh, yang kalau terlalu banyak pilihan malah bikin pusing gitu ya? Bener banget, kartu ini nunjukin kalau di depan mata individu tersebut ada sangat banyak pilihan, tawaran, dan peluang. Di audionya tuh spesifik disebutin, terutama buat yang masih lajang. Mungkin ada banyak orang yang datang nawarin janji manis. Tapi, nah ini kata kuncinya, sebagian besar dari tawaran itu cuma ilusi, hanya fata morgana. Itu yang bikin mental kita kayak lumpur kan? Coba deh kamu bayangin situasi modern yang sering banget kita alami. Kamu duduk di sofa malam-malam, buka layanan streaming film. Relate banget ini pasti. Kamu punya ribuan pilihan di depan mata. Terus apa yang terjadi? Kamu bisa ngabisin waktu lebih dari sejam cuma buat scroll layar, baca sinopsis, ragu-ragu. Iya, mikir nonton ini bagus nggak ya? Nah, sampai akhirnya kamu ketiduran tanpa nonton satu film pun karena kamu udah terlalu capek. Dan asal kamu tahu, kelelahan itu bukan cuma kiasan loh. Otak kita itu ibarat mesin yang sangat rakus energi. Maksudnya boros kalori gitu? Iya, secara harfiah. Pas kamu lihat banyak pilihan, entah itu film, peluang kerja, atau calon pasangan, otakmu otomatis nyoba mensimulasikan masa depan dari tiap pilihan itu. Oh, wow. Kayak bikin cabang-cabang skenario di kepala ya? Bener. Gimana kalau pilih A? Terus kalau B bakal lebih baik nggak? Simulasi mental yang terus-terusan ini ngebakar cadangan glukosa di otak. Itu makanya kamu benar-benar ngerasa lelah fisik, padahal kamu cuma diam merenung. Masuk akal banget. Dan kelumpuhan itu ngebawa kita ke kartu berikutnya yang muncul, yaitu Two of Swords. Kartu dilema. Iya, kartu ini ngegambarin orang yang terjebak di tengah dilema, megang dua pedang dengan mata tertutup. Di audionya dijelasin, ini momen di mana ada keputusan krusial, misal mau pindah kerja atau putus cinta, tapi orang ini milih diem. Cuma nahan diri gitu? Iya, nahan diri murni karena takut salah langkah. Dan dari situ muncul kartu ketiga, Seven of Pentacles dalam posisi terbalik. Oh, posisi terbalik ya? Ini representasi dari rasa capek, letih, dan kecewa yang dalam banget. Orang ini ngerasa udah usaha keras, tapi hasilnya nol besar. Pertanyaanku nih, lelahnya ini bukan karena habis lari maraton kan? Jelas bukan. Berarti ini karena
karena seluruh energinya habis disedot sama ruang gema di kepalanya sendiri, mikirin pilihan yang nggak pernah dia ambil tadi. Tepat sekali. Makanya di dalam audio itu, sumber kita nyaranin sebuah solusi yang praktis banget buat mecah kebuntuan ini. Jangan impulsif dan jangan coba selesain sendirian di dalam kepala. Terus harus gimana dong? Libatin pihak ketiga. Tanya orang tua, minta saran sahabat, atau libatin spiritualitas. Kayak misal sholat hajat atau istikharah buat yang muslim. Nah, tunggu sebentar. Aku mau sedikit ngasih perlawanan buat saran ini nih. Silakan. Apa tuh? Kalau masalah utamanya adalah kita kelebihan informasi atau overload pilihan, bukannya nanya ke orang tua atau temen, justru bakal nambah suara-suara berisik di kepala kita. Memperbanyak opini, gitu maksudnya? Iya kan? Itu malah nambahin variabel baru buat dipikirin. Kenapa saran ini justru dianjurkan? Nah, itu poin yang sangat kritis. Gini loh cara kerjanya secara psikologis. Pas kamu terjebak di two of swords tadi, kamu tuh kehilangan objektivitas. Karena kita terlalu baper sama situasinya. Benar, kamu punya keterikatan emosional pada setiap pilihan. Teman, orang tua, atau bahkan doa itu berfungsi sebagai jangkar eksternal. Mereka nggak punya beban emosional yang lagi kamu rasain. Jadi mereka nggak ikut bikin simulasi gimana kalau yang bikin capek tadi? Persis, mereka melihat situasinya pakai kacamata hitam putih. Mereka yang ngebantu nyaring mana yang ilusi dari Seven of Cups tadi dan mana yang emang realitas. Jadi mereka ini mecah kebisingan, bukan nambahin. Paham. Meminjam mata orang lain buat ngelihat apa yang nggak bisa kita lihat. Tapi mari kita realistis ya, nggak semua orang mau atau berani minta bantuan. Iya, banyak yang milih mendem sendiri. Dan kita tahu, kelelahan mental dari nahan keputusan ini kan punya batas waktu. Pikiran punya kapasitas maksimal. Kalau tekanan dilema ini ditumpuk terus, bendungan emosinya pasti bakal jebol kan suatu saat. Pasti. Dan momen jebolnya bendungan itu digambarin dengan sangat akurat sama kartu Page of Cups yang posisinya terbalik. Wah, di audionya tuh deskripsi buat kartu ini ngena banget. Disebutin ada ketidakstabilan emosi yang parah. Kayak meledak-ledak tapi bingung arahnya kemana ya? Bener, kamu pengen marah tapi nggak tahu sama siapa, pengen nangis tapi bingung gimana meluapkannya. Bahkan disebut ada indikasi belum dewasa secara emosional dan mulai kehilangan arah tujuan hidup. Semuanya serba salah. Ini tuh konsekuensi logis loh, pas logika dan agensi diri kamu ditekan terlalu lama. Pas kamu nggak biarin dirimu ngambil keputusan, kamu otomatis berhenti jadi aktor utama dalam hidupmu sendiri. Jadi cuma kayak figuran yang nunggu disuruh sutradara. Iya, kamu cuma jadi objek yang bereaksi terhadap keadaan di sekitar. Dan pas seseorang ngerasa kehilangan kendali total di masa kini, coba tebak pikiran mereka lari kemana buat nyari perlindungan. Ke masa lalu. Betul. Dan ini relevan banget nih buat pendengar kita. Coba deh kamu inget-inget, kapan terakhir kali kamu ngerasa kerjaan lagi numpuk? Atau hubungan lagi berantakan? Terus tiba-tiba, iseng buka Instagram mantan. Atau tiba-tiba kangen masa kuliah yang kerasa jauh lebih gampang? Nah itu bukan kebetulan loh. Di ramalan ini, pelarian itu ditandai sama kemunculan kartu Six of Cups, kartu nostalgia. Di audionya dikasih contoh yang relatable banget. Ada orang yang tiba-tiba ngebatin, dulu pas aku masih sendiri kok hidupku bahagia ya. Kenapa sekarang pas punya pasangan malah rasanya menderita? Mulai ngebandingin realitas pahit sama kenangan manis masa lalu ya. Iya, nyari kenyamanan dari hal-hal yang udah familiar. Disinilah bagian yang sangat menarik. Aku pengen dorong dikit dari sisi psikologisnya nih. Bukannya bernostalgia itu cuma sekedar mekanisme pertahanan alami otak kita. Maksudnya hal yang wajar buat ngelindungin diri. Iya dong. Pas kita ngerasa nggak aman di masa sekarang, wajar kan kita nyari tempat bernaung di dalam memori yang emang udah kita tahu akhir ceritanya bakal gimana. Kenapa nostalgia justru dibingkai sebagai sesuatu yang bahaya di sini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kamu bener kok. Nostalgia itu sendiri ibarat selimut yang hangat pas di luar lagi hujan deras. Secara biologis, nostalgia itu ngelepasin dopamin yang bikin kita tenang. Tuh kan, aslinya enak. Terus bahayanya di mana? Selimut itu bakal jadi sangat beracun pas kamu nolak buat keluar dari bawahnya. Dan itulah yang dikonfirmasi sama kartu berikutnya, The Judgment, yang posisinya terbalik. Oh, artinya ada penolakan terhadap realitas. Tepat. The Judgment terbalik itu nandain penolakan keras buat ngadepin masa lalu dan menghindari evaluasi diri. Jadi orang ini bernostalgia bukan buat belajar. Jadi mereka nggak merenung kayak, apa ya yang salah dulu biar bisa diperbaiki?
Enggak sama sekali. Mereka malah pakai masa lalu sebagai bunker persembunyian. Mereka hindarin diskusi sulit, lari dari konfrontasi, dan seolah melawan takdir karena nggak mau beranjak. Ibaratnya tuh kayak gini ya, bayangin atap rumahmu lagi bocor parah karena badai, air masuk kemana-mana. Oke, terus? Tapi bukannya ngambil ember atau nelpon tukang buat nambal atap, kamu malah duduk santai di sudut ruangan yang belum basah, buka album foto lama pas rumahnya baru dibangun, terus bergumam, wah dulu rumah ini bagus banget ya. Haha, itu analogi yang luar biasa tepat. Kamu bener-bener malingin wajah dari realitas. Masalah utamanya kan, badai di luar sana nggak peduli seberapa keras kamu ngeliat foto lama. Hujannya nggak bakal berhenti tiba-tiba. Airnya bakal tetap naik. Iya, selalu ada titik jenuh di mana ilusi kenyamanan itu hancur lebur. Airnya bakal ngerendam kamu, dan mau nggak mau kamu dipaksa bangun buat ngelihat seberapa toksik situasi yang udah kamu biarin itu. Dan tamparan realitas itu diwakilin sama satu kartu yang namanya aja udah bikin merinding. The Devil. Tapi tunggu, ini posisinya terbalik kan? Iya, mengejutkan banget posisinya terbalik. Dan naratornya dengan tegas bilang, ini justru sebuah kabar baik. Sangat baik, dan sering ya ngasih rasa lega loh. Kalau di tarot tradisional, The Devil itu lambang belenggu, adiksi, atau hubungan yang mengikat tapi merusak. Kayak terpenjara gitu ya. Benar, tapi pas terbalik maknanya muter 180 derajat. Ini melambangkan momen pembebasan. Momen di mana kamu akhirnya muak, sadar, dan berhasil ngelepasin diri dari rantai itu. Di audionya dicontohin kayak berani mutus kebiasaan buruk ya, berhenti begadang, berhenti nongkrong sama lingkungan yang toksik, atau ngelepas pikiran yang mengerdilkan diri. Iya, ada semacam pembukaan kesadaran mendadak. Kamu mulai evaluasi asmara atau pertemanan, terus sadar, wah selama ini hubungan ini cuma nguras energi, dan kamu akhirnya punya nyali buat ngekat ikatan itu. Janji-janji manis ilusi dari kartu pertama tadi udah nggak mempan lagi ya berarti? Betul, tapi tentu aja proses mutus ikatan yang udah lama terjalin ini nggak mungkin terjadi tanpa rasa sakit. Disinilah kartu Knight of Cups terbalik muncul ngelengkapin ceritanya. Yang ngegambarin kekecewaan dalam ya? Di audio digambarin tajam banget. Kamu ngerasa udah ngasih banyak effort, tulus berkorban waktu dan tenaga, tapi hubungannya malah makin hambar. Komunikasi mati, pasangan inkonsisten, sampai disebut rasanya kayak terbakar di neraka. Wah, itu berat banget sih. Jadi, apa makna dari semua ini? Soalnya gini, bagian ini tuh sering disalahpahami sama masyarakat kita. Kita dari kecil dicekoki ide kalau putus cinta atau resign kerjaan itu bentuk kelemahan. Stigma kalau menyerah itu berarti pecundang ya? Iya kan? Tapi lewat ramalan ini, perpisahan justru disajikan sebagai jalan tol menuju penyelamatan diri. Sumber kita bahkan ngelempar pertanyaan fundamental. Are you happy? Apakah kamu bahagia? Dan dilanjutin sama saran krusial buat nyelarasin hati dan logika. Nah, itu dia. Gimana coba cara kerjanya secara praktis? Gimana caranya kita yang lagi hancur secara emosional ini nyelarasin logika yang dingin sama hati yang lagi berdarah-darah? Buat mahamin ini kita perlu bedah fungsi masing-masing kayak lagi ngejelasin ke anak kecil aja ya. Fungsi utama emosi atau hati itu ya bikin kita bertahan. Hati nyiptain rasa sayang, empati, kelekatan. Tapi masalahnya, hati itu buta terhadap pola. Hati cuma ingat, oh dia dulu pernah romantis kok, atau kerjaan ini dulu pernah bikin aku bangga. Terjebak di memori manis lagi ya? Iya, disitulah logika harus disuruh masuk. Logika ini kerjanya kayak seorang akuntan yang nggak punya perasaan. Akuntan, gimana tuh maksudnya? Logika ngitung data dan fakta secara objektif. Coba deh kamu catat di kertas. Bulan lalu berapa kali pasanganmu bikin kamu ngerasa dihargai dibandingin berapa kali dia bikin kamu nangis atau stres. Wah, dihitung pakai angka nyata. Bener, pas logika disuruh ngelihat angka ini, rasionalitasmu bakal ambil alih. Pembebasan dari The Devil terbalik itu cuma bisa kejadian kalau si akuntan logika ini sadar investasinya udah bangkrut. Kalau logika bilang, kamu nggak berkembang, putus ikatan itu bukan kegagalan. Itu proteksi biar kamu nggak makin hancur. Menjadikan logika sebagai akuntan yang ngaudit emosi. Aku suka banget konsep itu. Tapi mari kita melangkah ke fase berikutnya nih. Oke, katakanlah kamu udah berhasil ngaudit emosi. Kamu udah ngekat rantai toksik itu. Terus kamu bebas berdiri di ruang terbuka kan? Iya, pertanyaannya apa langkah selanjutnya? Karena dalam realitasnya,
Kebebasan yang mendadak itu seringnya nggak kerasa melegakan, tapi malah kerasa kayak kekosongan yang mengerikan. Kamu ngerasa kehilangan arah lagi loh. Itu tuh transisi psikologis yang sangat alami sih. Dan ini dipotret akurat sama kartu The Chariot dalam posisi terbalik. Ini semacam validasi dari bawah sadarmu yang bilang, iya kamu emang lagi hilang arah. Dan di titik ini, naratornya ngasih perumpamaan visual yang brilian banget. Gimana tuh perumpamaannya? Perumpamaan tentang seorang pelukis. Bayangin ada seniman yang lagi sibuk melukis di depan kanvas gede. Biar dia bisa mastiin lukisannya proporsional, dia nggak bisa nempel terus di depan kanvasnya. Oh, dia harus mundur ya? Betul, akan ada momen dia harus naruh kuasnya, berbalik, dan ngambil beberapa langkah mundur. Dia harus menjauh dari karyanya sendiri buat ngeevaluasi. Masuk akal banget. Biar kelihatan utuh kan lukisannya. Mana yang warnanya terlalu gelap, mana yang miring jadi bisa dikoreksi sebelum lukisannya selesai. Persis. Dan ini yang menarik banget. Tindakan mundur ini sering banget dihakimi salah sama lingkungan kita. Kalau ada yang ngambil gap year, atau resign buat istirahat, atau milih nggak buru-buru pacaran lagi, Pasti dibilang, lo kok mundur? Teman-temannya udah lari jauh ke depan. betul banget. Masyarakat melabeli itu sebagai kemunduran hidup. Padahal, ngambil langkah mundur di sini adalah tindakan observasi yang sangat esensial. Mundur bukan berarti kalah, tapi nyari perspektif penuh atas kanvas hidupmu sendiri. Penjelasan yang tajam banget dan perspektif luas itu penting banget sekarang. Karena setelah kamu berani evaluasi kanvasmu, hal masif bakal datang. Sesuatu yang besar. Iya, kartu berikutnya yang muncul adalah Wheel of Fortune, sang roda nasib. Ini nandain sebuah perubahan besar lagi terjadi di latar belakang. Titik balik. Roda yang tadinya di bawah, sekarang muter ke atas. Bener, bakal ada peluang tak terduga. Bisa tawaran kerja baru, partner baru, hal yang sama sekali di luar ekspektasi. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting, gimana kita bisa siap nerima kejutan ini? Syaratnya pasti ada kan? Peluang nggak mungkin turun dari langit gitu aja. Syarat mutlaknya, kamu harus sedia berdiri di luar bunker masa lalu yang tadi. Roda nasib nggak bisa ngangkut kamu kalau kamu masih sembunyi di bawah selimut nostalgia Six of Cups. Kamu wajib keluar dari zona nyaman. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan pamungkas nih. Pas roda ini muter kenceng bawa peluang baru, gimana caranya biar kita nggak panik atau overwhelmed lagi? Takut balik ke kartu awal tadi ya? Iya dong. Gimana kita tahu ini peluang nyata, bukan cuma janji manis ilusi kayak di Seven of Cups? Gimana mencegah siklus kelumpuhan ini berulang? Jawabannya ada di kartu penutup dari seluruh rangkaian ini, yaitu The Temperance, kartu penyeimbang. Ini pesan langsung dari alam semesta. Harus seimbang gimana tuh? Buat ngendarain roda nasib yang kencang, kamu butuh jangkar stabilitas dari dalam diri. Harus sabar, nggak buru-buru bereaksi, dan jaga emosi tetap stabil. Kalau di awal tadi kamu lumpuh karena dikendaliin ketakutan, Temperance nuntut sebaliknya. Kita yang harus pegang setir emosinya ya? Betul, keseimbangan ini bakal jadi lensa jernih yang bikin kamu bisa ngebedain mana emas sungguhan dan mana ilusi murahan yang harus diabaikan. Wah, benar-benar sebuah perjalanan transformasi psikologis yang utuh ya. Mari kita rangkum cepat apa yang baru aja kita bedah ini. Silakan. Semuanya diawali dari titik kelumpuhan karena dihujani ilusi pilihan yang nguras mental di Seven of Cups. Kelelahan itu ngehancurin bendungan emosi, bikin ladil, terus milih kabur ke selimut masa lalu di kartu Page dan Six of Cups. Tapi kenyataan ngebangunin kamu, berbekal kekecewaan Knight of Cups, kamu ngaktifin logika buat nge-audit emosi, terus berani mutus ikatan toksik dan bebas dari The Devil terbalik. Dan setelah bebas, kamu nggak lari membabi buta. Kamu mundur selangkah kayak pelukis di The Chariot terbalik, terus ngejaga stabilitas pakai Temperance, buat akhirnya siap nyambut putaran nasib di Wheel of Fortune. Kalau aku harus narik satu pesan inti dari bedah materi kita hari ini, itu adalah ini. Kunci memutar roda kehidupanmu adalah kejujuran brutal pada dirimu sendiri. Kamu harus berani ambil kendali, tanpa harus rela membusuk di zona nyaman yang mematikan. Kejujuran yang brutal, aku sepakat banget. Dan sebelum kita menyudahi sesi bedah ini, aku pengen ninggalin kamu ya, kamu yang lagi dengerin ini, dengan satu pemikiran buat direnungkan. Apa tuh? Materi hari ini ngingetin kalau berdiam di zona nyaman atau nunda keputusan karena takut salah langkah, itu aslinya cuma cara kita nyicil rasa sakit. Tapi coba deh lihat dari sudut yang beda banget. Gimana kalau keputusan salah yang mati-matian kamu hindari itu aslinya
itu justru momentum benturan keras yang kamu butuhin buat akhirnya bikin roda nasibmu berputar. Wow. Kadang, pas GPS kehidupanmu hilang sinyal, tersesat, dan ngambil arah yang salah, itu adalah cara paling cerdik dari semesta buat ngeluarin kamu dari kemacetan rutinitas dan nuntun kamu ke jalan luar biasa yang gak pernah ada di petamu. Terima kasih udah gabung dan membedah isi kepala bareng kami di eksplorasi hari ini. Teruslah bertanya, berani mundur selangkah buat ngelihat lukisan besarmu, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.